Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal hiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalta syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasulah ta'ala. Bapak Ibu calon duyufullah rahimakumullah, selamat datang kembali di channel Syarah Travel. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian manasik ibadah umrah kita, dimana pada saat ini kita sudah berada pada pertemuan yang keempat dengan tema amalan sebelum berangkat umrah, di mana amalan sebelum berangkat umrah ini merupakan panduan bagi Bapak Ibu calon duyufullah terkait hal-hal yang mesti kita lakukan sebelum kita berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu calon duyufullah, sahabat Syarah Travel di mana saja berada, mari kita lihat apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum kita berangkat menunaikan ibadah umrah. Bahwa setiap calon jamaah umroh yang akan menjadi duyufullah, para tamu Allah yang akan menunaikan ibadah umroh, baik itu ibadah wajib dan ibadah sunnah lainnya ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, sebelum berangkat dari rumah pada jadwal yang sudah ditentukan, terlebih dahulu hendaknya menyempatkan diri untuk melakukan beberapa amalan berikut ini. Apa saja amalan yang dilakukan oleh setiap calon duyufullah? Yang pertama, sebelum berangkat umroh, sah-sah saja setiap calon duyufullah melaksanakan walimatus safar. Di antara tujuan dan hikmah walimatus safar yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kenduri walimatus safar merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dengan walimatus safar sesungguhnya itu adalah bentuk implementasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kesempatan, rahmat dan nikmat untuk bisa berangkat ke tanah suci itu merupakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka ini tentu sebagai hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah, salah satu wujud syukur itu bisa kita manifestasikan, kita konkretkan dalam bentuk kenduri yang dinamakan dengan walimatus safar. Kemudian poin yang kedua, tujuan dan hikmah daripada walimatus safar yang kita laksanakan itu adalah bukan sebagai bentuk ria, ingin mempertontonkan kepada orang lain sembari mengharapkan pujian daripada orang lain, ataupun ingin memperdengarkan kepada orang lain yang dikatakan dengan sum'ah, atau untuk ujub dalam artian merasa hebat, merasa lebih mendapatkan nikmat Allah, ataupun untuk takbur, merasa sombong dan mubahah, untuk berbangga-bangga. Jadi sifat-sifat seperti ini tentu hendaknya kita hindari dari pelaksanaan walimatus safar yang kita laksanakan. Bahwa walimatus safar yang kita laksanakan itu bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, ujub, takbur dan mubahah. Kalaulah sekiranya dengan walimatus safar ini kita tidak bisa menghindari diri kita dari sifat ria, sum'ah, ujub, takbur dan mubahah, tentu saja lebih baik tidak kita laksanakan walimatus safar ini. Tetapi kalaulah walimatus safar ini dalam bentuk wujud syukur kita kepada Allah, wujud kita berbagi inspirasi dengan kaum muslimin yang lainnya, tentu hal ini sah-sah saja dan boleh-boleh saja untuk kita laksanakan dalam rangka ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tujuan dan hikmah daripada Walimatus Safar yang kita laksanakan yang ketiga adalah momen bagi kita untuk memohon maaf dan mohon doa restu, bahwa kita sebagai calon Diyufullah akan berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah suci. Tentu seyogyanya sebelum kita berangkat ke tanah suci, terlebih dahulu hablum minan nasnya tentu perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Mungkin selama ini di dalam hidup kita ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpaan kepada keluarga, kepada saudara, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada kerabat dan lain sebagainya. Nah, dengan Walimatus Safar ini tentu karena kita mengadakan kenduri, kita undang mereka untuk datang ke rumah kita dalam rangka menghadiri jamuan Walimatus Safar. Nah, pada momen pertemuan silaturahmi Walimatus Safar seperti ini, tentu bisa saja kita jadikan sebagai momen bagi kita untuk memohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan dan kealpaan yang mungkin selama ini pernah kita lakukan kepada orang-orang kita sebutkan tadi. Sekaligus dengan Walimatus Safar kita jadikan momen untuk memohon doa restu agar kita didoakan selamat dalam perjalanan, selamat dalam melaksanakan ibadah dalam tuntunan Allah, dan selamat lagi kembali ke rumah kita setelah kita melaksanakan ibadah umrah. Kemudian tujuan dan hikmah Walimatus Safar yang keempat adalah bahwa Walimatus Safar yang kita laksanakan itu berisi dengan kegiatan doa, sholawatan, bacaan Al-Quran dan silaturahim. Jadi kegiatan Walimatus Safar ini tidak lebih dari itu, bahwa di dalamnya ada kegiatan saling mendoakan, kegiatan sholawatan kepada Nabi, kegiatan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan silaturahim di antara sesama kita. Nah, yang secara umum tentu kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk doa, sholawatan, tadarus Al-Quran dan silaturahim ini tentu hal-hal yang sah-sah saja dan dibolehkan di dalam ajaran agama kita. Cuma saja momennya ini kita laksanakan dalam rangka kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu untuk berangkat menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian berikutnya di dalam kegiatan Walimatus Safar, sebagai orang-orang yang diundang, orang-orang yang kita undang untuk menghadiri Walimatus Safar yang kita laksanakan, sesungguhnya di antara isi yang dilaksanakan dari Walimatus Safar tadi ini adalah doa. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, yaitunya membacakan doa ini kepada orang-orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Yang pastinya di dalam kegiatan Walimatus Safar tentunya orang-orang yang hadir, orang-orang yang kita undang, pastinya itu akan memberikan doa-doa terbaik mereka kepada kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang kita bacakan untuk orang-orang yang akan melakukan perjalanan jauh, di antara perjalanan jauh itu tentu adalah melaksanakan ibadah umrah ini, yaitunya Bismillahirrahmanirrahim, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Inilah doa di antaranya yang kita baca, kita mohonkan kepada Allah untuk saudara kita, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, orang tua kita, adik kita yang akan melakukan perjalanan jauh. Apalagi perjalanan jauh ini adalah perjalanan jauh untuk menunaikan ibadah suci ke tanah suci. Artinya doa tersebut adalah semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi artinya inilah makna dan maksud daripada doa tersebut, bahwa kita mendoakan kepada Allah terhadap saudara kita yang akan melaksanakan perjalanan jauh ini, agar mereka dalam perjalanan dibekali oleh Allah dengan sifat takwa, serta memberikan ampunan atas dosa-dosanya, serta memudahkannya dalam perjalanannya menuju kebaikan di mana saja saudara kita ini berada. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, amalan sebelum berangkat umrah yang bisa kita laksanakan itu adalah melaksanakan mandi taubat dan salat sunat taubat. Sebagai manusia biasa, hamba ciptaan Allah, tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa yang disengaja ataupun tidak, baik kecil ataupun besar, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Manusia baik adalah manusia yang mau menyadari, menyesali, memperbaiki segala kesalahan dan dosanya dengan cara segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam artian tidak ada manusia ini yang tidak bersalah, tidak ada manusia ini yang tidak melakukan kekhilafan di dalam hidup. Maka manusia yang baik itu bukanlah manusia yang tidak pernah salah, akan tetapi manusia yang baik itu adalah manusia yang apabila mereka berbuat salah segera menyesali dan menyadarinya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara anjuran untuk bertaubat ini terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan nomor hadis 2499. An
Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada manusia anak cucu Adam ini yang tidak pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik manusia yang pernah berbuat salah itu adalah manusia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran untuk bertaubat selain hadis Nabi tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita coba lihat 4 ayat ataupun kalam Allah, firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 135, kemudian surat An-Nisa ayat 18, dan yang ketiga adalah surat Az-Zumar ayat 54, dan yang keempat adalah surat At-Tahrim ayat 8. Kita coba lihat yang pertama. Di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menganiaya diri sendiri, lalu mereka segera ingat kepada Allah dan segera memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu dan mereka sudah menyadarinya. Nah, ini adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Imran, bahwa kata Allah, orang-orang yang segera menyadari perbuatan keji, perbuatan zalim yang dilakukan terhadap dirinya, segera ingat kepada Allah, lalu segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjanji untuk tidak akan mengulangi dosa-dosa mereka itu, maka dengan kesadaran penuh mereka memohon ampun kepada Allah, maka orang-orang inilah yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya anjuran untuk bertaubatan nasuha. Kemudian yang kedua kita lihat di dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at ta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kufarun ulaika a'tadna lahum adaban aliman." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi mereka itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ayat ini menjadi sugesti bagi kita bahwa Allah sesungguhnya menginginkan kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena apabila ajal telah datang kepada kita, maka taubat tentu tidak akan berarti lagi bagi kita. Maka sebelum ajal itu datang, sebelum kematian itu menghampiri kita, maka segeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat orang-orang yang sudah datang ajal kepada mereka, baru di sana mereka menyadari, baru di sana mereka mau bertaubat kepada Allah, maka tidak ada lagi ampunan Allah untuk mereka. Dan yang lebih parah lagi, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika ajal menjemput kita, kita mati dalam keadaan kafir, maka siksa Allah yang sangat pedih Allah sediakan untuk kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian firman Allah yang ketiga adalah kita lihat di dalam surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 54. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslamu lah min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun." Artinya, dan bertobatlah kamu kepada Allah dan berserah dirilah hanya kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan pernah dapat ditolong lagi. Jadi artinya, sebelum azab Allah datangkan kepada kita, sebelum tertutup pintu pertolongan itu bagi kita, maka segeralah kita bertobat kepada Allah dan berserah dirilah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila azab Allah telah datangkan kepada kita, apabila pintu pertolongan Allah itu sudah Allah tutup untuk kita, maka saat itu pintu taubat tidak ada lagi bagi kita. Sebelum semua itu terjadi, maka segeralah kita bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah surat At-Tahrim ayat surat yang ke-66 ayat 8. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbakum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat, taubatan nasuha. Semoga Allah menghilangkan segala kejahatanmu dan menempatkanmu di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
ini adalah anjuran himbauan Allah kepada kita untuk segera bertaubat nasuha, bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah. Bahwa di antara indikasi orang yang melakukan taubat nasuha kepada Allah itu adalah orang yang menyesali perbuatan salahnya, kehilafannya, dosanya, lalu memohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Maka ketika kita betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan hilangkan kejahatan kita, Allah akan hapuskan segala kesalahan kita, Allah akan maafkan segala dosa kita. Maka Allah akan tempatkan kita di surga, yang mana surga itu tempat kembali kita nanti di akhirat, dan di surga itu mengalir sungai-sungai yang indah yang akan kita nikmati selama-lamanya di dalam surga. Lalu bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, cara kita bertaubat kepada Allah atas segala dosa, kekhilafan, kealpaan, kesalahan yang pernah kita lakukan itu adalah yang pertama dengan mandi taubat. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa mandi taubat hukumnya adalah sunnah dilakukan bagi setiap orang yang bertaubat dari kekafiran dan kefasikan. Ini cara yang pertama adalah dengan cara mandi taubat. Lalu cara bertaubat yang kedua adalah dengan sholat sunnah taubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian ia berwudu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat, dan selanjutnya ia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi. Nah, dalam hadis ini Nabi sudah sampaikan kepada kita bahwa apabila kita pernah melakukan dosa, lalu caranya untuk menghapus dosa itu, memohonkan ampun dosa kepada Allah itu adalah dengan cara kita berwudu, lalu mendirikan sholat sunat taubat 2 rakaat, dan setelah sholat sunat taubat itu kita segera beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan pasti akan ampuni segala dosa-dosa kita itu. Semakin khusyuk kita, semakin kita berikhtiar sungguh-sungguh, semakin betul-betul dari lubuk hati kita paling dalam memohon ampunan Allah, pasti Allah akan berikan ampunannya kepada kita. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi. Lalu berikutnya terkait dengan mandi taubat dan sholat sunat taubat, kenapa kita perlu sebelum berangkat umrah melakukan mandi taubat dan sholat sunat taubat? Karena sehubungan calon jamaah umrah akan melakukan perjalanan suci menuju tanah suci untuk melaksanakan berbagai macam amalan suci. Tentunya alangkah lebih baik setiap calon jamaah umrah mensucikan diri, jiwa, dan raga dari segala noda dan dosa dengan melakukan mandi taubat dan sholat sunat taubat terlebih dahulu. Karena dengan mandi taubat dan sholat sunat taubat, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa yang lahir dari mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran, sengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil, nampak ataupun tersembunyi, semuanya kita sudah mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sucikan diri kita, baru diri yang suci inilah yang akan kita bawa melangkah ke tanah suci, sehingga betul-betul khusyuk dalam melakukan berbagai macam ibadah suci selama di tanah suci. Kemudian masih terkait dengan mandi taubat dan sholat sunat taubat, bagaimana cara mandi taubat? Cara mandi taubat dilakukan persis seperti cara mandi janabah ataupun hadas besar, dengan niat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa selama ini, dengan harapan gugurnya semua dosa kita seiring dengan gugurnya air dari tubuh kita dengan lafaz niatnya di dalam hati. Niat mandi taubat yang bisa kita baca adalah lafaz niat mandi taubat, nawaitul ghusla litaubati sunatan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi taubat sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah cara salat sunat taubat. Salat sunat taubat dilakukan setelah mandi taubat dan berwudu. Salat sunat taubat ini dilakukan 2 rakaat seperti salat sunat lainnya, dan ayat yang dibaca setelah Al-Quran surat Al-Fatihah tidak ada ketentuan khususnya. Dengan lafaz niat salat sunat taubat adalah usolli sunnat taubati rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Lafaz niat di dalam hati, sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat ikhlas karena Allah Ta'ala. Lalu setelah itu doa iftitah Al-Fatihah dan seperti sholat biasa. Dan setelah sholat sunat taubat kita lakukan 2 rakaat, maka dianjurkan kita untuk membaca doa Sayyidul Istighfar ataupun doa bertaubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah lafaz doa Sayyidul Istighfar. Artinya Sayyidul Istighfar ini adalah doa kalimat istighfar yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku dalam asamu dan janjimu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku lakukan. Aku menyadari, ya Allah, telah banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Dan aku juga menyadari, juga telah banyak dosa yang telah aku perbuat. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah semua dosaku, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain hanya Engkau, ya Allah. Ini kita mohon kepada Allah, bahwa segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebelum kita berangkat ke tanah suci, betul-betul jiwa kita, hati kita, badan kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anjuran mandi taubat dan salat sunat taubat ini di Makkah dan Madinah. Mandi taubat dan salat sunat taubat ini alangkah lebih baiknya juga dilakukan oleh setiap calon jamaah umroh ketika sedang berada di Madinah dan Makkah. Apalagi bisa berkesempatan mandi taubat dengan air Zam-Zam di kota Makkah dan salat sunat taubat di Raudhah, Masjid Nabawi dan Multazam di Masjidil Haram. Tentunya ini hendaknya juga bisa menjadi prioritas bagi kita calon Duifullah, bisa mandi taubat dengan air Zam-Zam di Makkah ataupun di Madinah, bisa salat sunat taubat di Raudhah ataupun di Multazam, karena ini menjadi makam-makam yang mustajab, terimanya tempat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih cepat tentunya itu lebih kepada cara kita, kekhusyukan kita, kesungguhan kita, betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Madinah, Raudhah, Masjid Nabawi ataupun di Multazam di Masjidil Haram, karena ini adalah makam-makam mustajab. Kemudian amalan sebelum berangkat umrah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah amalan pada saat prosesi di hari keberangkatan. Yang pertama, saat keluar rumah. Di saat keluar rumah pada hari keberangkatan, saat calon jamaah umrah mau keluar rumah, melangkahlah dengan kaki kanan dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, salawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu membaca doa saat keluar rumah, bismillahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, wa ufawwidu amri ilallah. Ini adalah doa yang kita baca saat kita keluar rumah di hari keberangkatan kita. Kita baca doa keluar rumah yang artinya adalah, dengan nama Allah, hamba berserah diri kepadanya. Dialah Rabb penguasa arsy yang agung. Tiada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Dengan membaca doa ini secara otomatis kita betul-betul hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dalam perjalanan kita. Kemudian prosesi berikutnya adalah kita menaiki kendaraan. Kalau kita naik kendaraan, mobil, anak, mungkin keluarga, nah ketika kita menaiki kendaraan maka bacalah doa. Naik kendaraan darat, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Inilah doa yang kita baca setiap kita naik kendaraan darat, baik itu di tanah air maupun nanti di Mekah Madinah. Doa setiap naik kendaraan darat ini adalah selalu kita lafazkan. Artinya, Maha suci Allah yang telah menyediakan dan memudahkan kendaraan ini kepada kami, dan tiada kami sanggup mempersekutukannya, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepadanya. Ini adalah arti daripada doa naik kendaraan darat. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, selama di Makkah dan Madinah, doa keluar rumah dan naik kendaraan darat ini hendaknya selalu diamalkan atau dibaca oleh setiap calon jamaah umroh selama berada di kota Madinah dan kota Makkah. Baik ketika setiap keluar hotel dan naik kendaraan darat, mobil ataupun kereta dan lain-lain, dan juga hendaknya tetap diamalkan ketika sudah berada di kampung halaman. Setiap keluar rumah dan naik kendaraan, apakah itu mobil, motor, kereta dan lain-lain, karena ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amalan keempat yang bisa kita lakukan adalah melakukan salat sunnah safar. Hikmah daripada salat sunnah safar kita lihat terlebih dahulu, bahwa dalam keadaan berwudu saat keluar rumah dan naik kendaraan, maka tempat yang pertama dituju oleh setiap calon jamaah umrah adalah masjid terdekat yang ada di sekitar rumah calon jamaah umrah untuk melaksanakan salat sunnah safar ataupun salat sunnah mutlak 2 rakaat. Hal ini dilakukan dengan harapan semoga perjalanan yang dilakukan calon jamaah umrah menjadi perjalanan fi sabilillah, perjalanan yang dimulai dari masjid di kampung halaman menuju masjid yang paling mulia di kota Madinah dan kota Mekah. Jadi perjalanan kita minal masjid to masjid, minal masjid lal masjid, from masjid to masjid. Jadi perjalanan yang kita lakukan dari masjid menuju masjid, dari rumah Allah yang satu di kampung halaman kita menuju rumah Allah yang suci yang mulia di kota Mekah dan kota Madinah.
sudah naik kendaraan tadi, kita menuju masjid. Masjid terdekat yang ada di kampung halaman kita. Ketika kita masuk masjid, maka doa masuk masjid sudah hafal, mungkin sudah kita ketahui, sudah kita pahami selama ini. Kita masuk dengan kaki kanan, lalu membaca doa, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Kemudian sesampai di dalam masjid, kita melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, karena ini juga merupakan sunnah. Jadi sebelum kita salat sunnah safar, sampai di dalam masjid, lakukanlah salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu dengan lafaz niat usolli sunnata tahiyatul masjid rakataini lillahi ta'ala. Ini niat di dalam hati, sengaja aku salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita selesai melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu kita membaca doa, Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu hikmahmu dan curahkanlah kepada kami rahmatmu, keluasan rahmatmu, duhai zat yang maha pengasih. Nah, ini adalah doa setelah kita selesai salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian setelah selesai salat sunat tahiyatul masjid, sebelumnya anjuran salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid ini juga sudah dilakukan setiap kali kita masuk ke dalam masjid sebelum duduk i'tikaf dan melakukan amalan lainnya di dalam masjid, apalagi ketika calon jamaah umrah setiap masuk ke dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi ketika Bapak Ibu nanti berada di Mekah ataupun di Madinah, usahakanlah selalu ketika kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, salat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ketika kita masuk Masjidil Haram, usahakanlah salat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian baru kita lanjut setelah salat sunat tahiyatul masjid adalah dengan salat sunnah safar. Dan lafaz niatnya usolli sunnatas safari rakataini lillahi ta'ala. Ini lafaz niat yang niat tetap di dalam hati. Sengaja aku salat sunnah safar 2 rakaat ikhlas karena Allah Ta'ala. Lalu kita salat sunnah seperti salat biasa, seperti kita Al-Fatihah, ayat dan sebagainya seperti salat biasa sampai kita salam. Setelah salam baru kita baca doa setelah salat sunnah safar. Alhamdulillahilladzi hadani bil Islam wa arsyadani ila adai manasiki hajjan bi baitihi wa mu'tamiran bi masyairi. Allahumma shalli ala nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika atasamtu. Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtamulah. Allahumma zawidni taqwa wa ghfirli dzunubi. Ini doa yang kita baca setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah safar. Jadi setelah kita sholat sunnah safar, kita baca doa itu. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah dalam agama Islam, yang telah memberiku kecerdasan untuk memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah sesuai syariatnya. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan seluruh sahabatnya. Ya Allah, aku serahkan diriku hanya kepadamu dan aku akan selalu berpegang teguh pada agamamu. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala harapanku dan segala yang belum aku harapkan dan terbaik menurutmu. Ya Allah, cukupkanlah bekalku dengan ketakwaan dan ampunilah segala dosa-dosaku. Ini doa dan arti doa salat sunnah safar yang akan kita laksanakan. Setelah kita selesai berdoa itu, baru kita lanjut keluar masjid. Dan ketika kita keluar masjid, dahulukanlah kaki kiri dengan membaca doa Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku dan bukakanlah selalu pintu-pintu karunia untukku. Baru kita lanjut naik kendaraan. Dan amalan yang kelima bisa kita lakukan adalah kita selama perjalanan dan sampai Madinah, kita naik kendaraan setelah keluar masjid, lalu kita berangkat ke titik pertemuan, lalu kita menuju BIM. Nah, selama di perjalanan menuju BIM ataupun pesawat menuju Bandar Udara Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, hendaknya calon jamaah umrah memperbanyak membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, doa, selawat, dan membaca Al-Quran. Ketika calon jamaah umrah akan menaiki tangga pesawat, maka bacalah doa berikut ini. Jadi setelah kita sampai di Bandara Internasional Minangkabau, kita akan dilepas secara resmi oleh manajemen perusahaan, lalu kita memasuki bandara dan kita menuju pesawat. Nah, ketika kita sudah menaiki pesawat, maka jangan lupa terlebih dahulu kita membaca doa naik kendaraan udara ataupun laut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kendaraan ini bisa berlayar dan terbang. Sesungguhnya Rabbku adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini selalu kita baca ketika kita naik kendaraan laut maupun kendaraan udara. Nah, sesampainya kita di Madinah, ketika calon jamaah umrah sudah sampai di kota Madinah dan menuruni tangga pesawat dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah, maka mulailah dengan kaki kanan dan membaca doa berikut ini. Jadi ketika selama di pesawat perbanyaklah zikir, tak ada
tadarus Al-Quran, selawatan, doa dan sebagainya. Ketika kita sudah sampai di Madinah, maka ketika kita turun pesawat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin sembari membaca doa, Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu lana wiqayatan minan nar wa amanatan minal adab wa su'il hisab. Ya Allah, ini adalah tanah haram Rasul. Aku datang menginjakkan kaki di tanah haram Rasulmu, maka jadikanlah kehadiranku di tanah haram ini menjadi penyebab keberkahan, terlindungnya aku dari api neraka, terhindarnya aku dari azab dan malapetaka. Inilah doa yang kita baca ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di kota Nabi, kota Madinah. Kemudian kita sampai di Madinah. Selanjutnya calon jamaah umrah akan didampingi melewati imigrasi di bandara dan keluar dari bandara Madinah menuju bis yang sudah menunggu di luar bandara, dan untuk selanjutnya dibawa menuju hotel di sekitar dekat Masjid Nabawi yang akan menjadi tempat tinggal calon jamaah umrah selama berada di kota Madinah. Oke, itulah kira-kira di antara amalan yang bisa kita lakukan, calon jamaah umrah lakukan sebelum berangkat umrah. Yang pertama tadi kita simpulkan, amalan yang dilakukan oleh setiap calon jamaah umrah sebelum berangkat umrah adalah melaksanakan walimatus safar dengan catatan sebagai wujud syukur kepada Allah dan menghindari sifat-sifat riya, sum'ah, ujub, takbur dan mubahah. Kemudian poin yang kedua yang akan kita lakukan adalah melaksanakan mandi taubat dan salat sunnah taubat seperti yang sudah kita uraikan tadi. Kemudian poin yang ketiga adalah melaksanakan salat sunnah safar di masjid dengan hikmah. Mudah-mudahan perjalanan yang kita lakukan minal masjid ilal masjid mudah-mudahan insyaallah bernilai perjalanan fisabilillah. Kemudian kita menuju bandara, dan selama di perjalanan dan sampai kita di kota Madinah, jangan lupa untuk selalu memperbanyak doa yang sudah kita sampaikan tadi, memperbanyak zikir, memperbanyak tadarus Al-Quran, selawatan kepada Nabi, karena mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir, tadarus Al-Quran, memperbanyak selawat, membaca zikir, mudah-mudahan semuanya itu menjadi ibadah amal soleh kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selama dalam jihad fisabilillah yang kita lakukan, berjalan fisabilillah yang kita lakukan, betul-betul menjadi bekal bagi kita untuk kepulangan kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu calon wifullah rahimakumullah, tibalah kita di ujung pertemuan yang keempat ini. Kita tutup dengan sebuah pantun. Amalan sebelum berangkat umroh sebisa mungkin kita laksanakan, semoga bisa menjadi wasilah berkah untuk semua ibadah yang akan diamalkan. Saya Saifur Rahman menundur diri. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Da'uhu fiha subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.